Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di tanggal 12 Desember 2023 berjumpa kembali dengan saya, Ibu Maria Anakan SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 9 SDI Maulaka Kabupaten Belu, akan mengadakan pra-observasi coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Marcelus Moruk SPD, Guru kelas 4 SDI Maulaka Kabupaten Belu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Marcel. Selamat siang Ibu Ana, Ibu Guru yang hebat. Terima kasih Bapak. Apa kabar Bapak di siang hari ini Bapak? Kabar baik Bu. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan satu kegiatan namanya pra-observasi. Jadi Bapak, saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Ya, dengan senang hati silakan melakukan observasi di kelas saya. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah Bapak untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, di mana agar Bapak lebih siap dan saya percaya pasti untuk percaya diri ini adalah guru senior, Bapak mantan kepala sekolah, pasti sudah bisa memberikan yang terbaik. Jadi sebelum kita lanjut ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan atau saya sampaikan kepada Bapak. Itu yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai saat proses pembelajaran nanti? Ya, terima kasih. Ada berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis. Oke, selamat siang. Kembali dulu ke Bapak. Selamat siang. Silakan menempati tempat duduk masing-masing. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ikan Pancasila. Maka pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Tapi sebelum kita mulai, mari kita semua berdiri dan saya meminta salah satu anak untuk memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan. Siapa? Marilah kita berdoa. Dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Dan terima kasih kepada adik-anak yang sudah memimpin doa pada kesempatan ini. Kemudian yang berikut, apakah semua yang masuk di sini sehat? Sehat. Siapa yang sakit? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Apakah semua siap untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Siap. Tidak semangat? Bersemangat atau tidak? Semangat. Lain jawabnya tidak kuat, ini ragu-ragu. Semangat atau tidak? Semangat. Yang mau belajar harus semangat. Jadi oke. Kemudian, apakah semua hadir? Hadir.
tidak perlu. Berapa orang anak kelas IPA kelas 6? 16 orang. Semua hadir ya? Oke. Berarti tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Dan baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran pada siang hari ini, ada beberapa pertanyaan kecil yang Bapak mau sampaikan untuk atau Bapak tanyakan kepada anak-anak. Yang tahu anak-anak, siapa yang pernah mengganggu orang di saat berdoa? Jujur. 1, 2, 3. Biasa membantu teman untuk ini apa? Mengalami kesulitan atau mengalami kekurangan dalam hal tidak ada ballpoint, tidak ada buku. Siapa yang pernah membantu? Coba, siapa yang pernah membantu? Ini semua karena punya kewajiban untuk membantu teman yang mengalami kesulitan. Itu, dan pada saat melaksanakan itu, apakah ibu guru yang memerintahkan atau pak guru yang memerintahkan atau kamu buat sendiri? Kami buat sendiri. Dan Pak Ibu. Oke. Jadi tepuk tangan rame-rame dulu ya. Kemudian yang terakhir, siapa yang pernah membagi roti kepada temannya? Teman ini pernah makan roti ya? Baik, turunkan tangan. Pertanyaan-pertanyaan yang Pak sampaikan, yang Pak tanyakan, itu untuk menuntun kamu menuju kepada materi yang kita mau belajar hari ini. Penerapannya. Nah, karena itu, sebelum kita mulai dan itu, saya mengajak kita semua coba berdiri. Pancasila. Baik, kita lanjutkan yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sama-sama. Siapa yang bisa angkat? Sambil tepuk tangan. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Jadi baik, setelah Garuda Pancasila, kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari. Makna sila-sila Pancasila. Apa? Makna sila-sila Pancasila. Dan contoh penerapannya dalam hidup sehari-hari. Jadi ini makna atau arti daripada sila-sila Pancasila, dan juga sebelum kita mulai saya tanyakan dulu. Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang ingat Ketuhanan Yang Maha Esa itu lambangnya apa? Coba. Bintang. Sila kelima bunyinya apa? Coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Nafas. Coba kita gali nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sila-sila itu. Siapa masih ingat? Sila pertama itu nilainya apa yang terkandung? Coba Cecilia. Ketuhanan. Nilainya adalah nilai apa? Ketuhanan. Yang nilai yang terkandung pada sila kelima? Keadilan. Ya, nilai keadilan. Baik, kita tepuk salut dulu untuk semua. 1, 2, 3. Salut, salut, salut. Oke, silakan dulu. Dengan Pak menyampaikan materi tadi, tujuan yang hendak kita dapat capai adalah anak-anak setelah belajar ini atau selesai sementara belajar setelah belajar ini akan memahami makna daripada Pancasila. Makna dua, diharapkan untuk anak-anak dapat menjelaskan makna dari masing-masing sila keadilan. Kemudian yang berikut yang ketiga, anak-anak juga diminta untuk memberikan contoh konkret yang kita buat, yang dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang contoh dari sila konkret dari sila ketuhanan ini juga keadilan. Karena itu saya mengajak
anak-anak sekalian untuk mencoba mengamati video yang akan ditayangkan. Silakan. Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pula nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Sampai di sini dulu ya. Jadi baik, anak-anak semua sudah nonton videonya? Sudah. Senang lihat di video? Senang. Senang juga tulisannya? Senang. Kamu cek, tadi siapa yang catat? Ada yang catat? Baik, ada yang belum catat, ada yang hanya mau lihat. Ada yang senang untuk mencatat, ada yang senang hanya untuk yang tahu siapa ya. Dan kemudian Bapak berterima kasih untuk semua karena sudah menonton video tadi. Video itu ditayangkan dalam bentuk gambar, kemudian ditayangkan juga ada tulisan yang membantu kita untuk bagaimana kita bisa melihat, membaca dan bisa melakukan. Bisa melakukan. Nah, karena itu di sini kita ada 3 kelompok ya. Kelompok. Dan kelompok ini Bapak bagi tidak berdasarkan kelompok diferensiasi, tetapi berdasarkan kelompok diferensiasi, tetapi Pak tidak mengelompokkan ke kelompok audio masing. Kelompok 1 diberi nama Pancasila. Diberi nama apa? Pancasila. Sehingga sebentar dalam pengerjaan LKPD ditulis nama kelompoknya kelompok Pancasila. Kalau yang ini namanya kelompok Garuda. Kelompok apa? Garuda. Kalau yang kelompok ini namanya kelompok Bhinneka. Kelompok apa? Bhinneka. Jadi sudah jelas? Sudah. Sudah? Oke, ada kelompok apa? Pancasila. Ada kelompok apa lagi? Garuda. Kelompok yang ketiga namanya? Bhinneka. Jadi sebentar tidak lagi ditulis kelompok 1, 2, 3, tetapi ditulis nama kelompoknya adalah Pancasila, kelompok Garuda, dan juga kelompok apa? Bhinneka. Baik, kita lihat sebentar. Kita kembali sebentar dulu. Video tadi. Baik, video tadi menggambarkan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima Pancasila. Itu mulai dari sila pertama. Apa sila pertama? Sama sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lambangnya masing-masing. Iya toh? Ya. Lambangnya masing-masing. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan simbol dan nama sila itu kita bisa baca di mana? Ya, di gambar burung Garuda. Bagian mana yang kita bisa lihat itu? Bagian dari sila-sila itu. Bagian apa? Tengah. Bagian tengah itu namanya apa? Bagian dada dari burung Garuda. Di sana tercantum lambang sila-sila Pancasila. Nah, nama-nama lambang yang tergantung di depan sila Pancasila ada satu benda itu namanya apa? Papan besar yang menuliskan namanya apa? Perisai. Namanya perisai Pancasila. Namanya apa? Perisai Pancasila. Ingat jangan lupa itu ya. Jadi lambang sila-sila Pancasila itu tergantung di dada burung Garuda yang terdapat pada perisai Pancasila. Terdapat pada apa? Perisai Pancasila. Baik, ini tadi sudah mengamati video, maka dengan pertanyaan singkat ini
pertanyaan sederhana ini, kita melanjutkan dengan mencoba menyelesaikan persoalan yang tadi di dalam, sudah nonton dalam apa video? Yaitu melalui lembar kerja. Bisa kan? Bisa. Semua bersedia? Bersedia. Oke. Tetapi sebelum Pak membagikan persyaratannya, ingat bahwa materi hari ini kita tentang memahami makna-makna dari sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, diharapkan untuk anak-anak mampu menjelaskan makna dari sila-sila apa Pancasila. Dan yang ketiga, anak-anak diminta untuk coba memikirkan, melihat contoh-contoh konkret yang berhubungan dengan sila-sila daripada Pancasila itu sendiri ya. Bisa dimengerti ini? Bisa. Ini Fanti bisa? Bisa. Siap? Siap. Kita lanjutkan dengan menyelesaikan lembar kerja. Dan kemudian lembar kerja ini Bapak akan bagikan, dan kemudian setiap kelompok menuliskan nama kelompok sesuai yang sudah ditentukan, kemudian mengisi gambar-gambar ini mengisi lembar kerja ini sesuai dengan tayangan video tadi ya, dengan mengingat kembali tayangan video ya. Dan yang diminta di sini ada beberapa kolom. Nah, kolom daripada LKPD ini diisi oleh tiap kelompok. Yang pertama, nomor urutnya sudah sesuai dengan banyaknya sila Pancasila. Kolom yang kedua, yang kelima, coba mengisi kolom yang kelima itu dengan makna dari masing-masing sila Pancasila. Kemudian yang keenam, tuliskan contoh-contoh. Oke, saya bagikan mulai dari kelompok Bhinneka Pancasila, dan dikerjakan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Saya mau tulis. Nah, langsung kerjakan dalam SK apa? Lembar kerja yang dibagikan. Tulis langsung nama kelompok. Tidak usah tulis lagi. Semua kerjakan di dalam ini apa? Lembaran ini. Karena waktu kita hanya 5 menit. Kelompok membacakan hasil diskusi. Ini saya minta Joni ke depan. Kakak, Bapak minta tolong tempelkan gambar ini di bawah. Naik. Ya. Baik. Temanmu sudah melakukan satu kegiatan kecil, menempelkan gambar apa nih? Garuda. Ya, gambar Garuda Pancasila. Dan yang berikut kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Dan kita mulai dari kelompok Pancasila. Selamat siang semua. Selamat siang. Yang terhormat Pak Guru kelas 6, yang kami kasih teman-teman seperjuangan kelas 6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok Pancasila terdiri dari 5 orang, yaitu Nina, Merlin, Ogil, Fandi, Onen. Saya mempersilakan Nina untuk membaca. Simbol bintang, bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, padi dan kapas adalah lambang kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Saya mempersilakan.
Silakan. Bacanya agak tersendat begitu. Jadi ini perbaikan, artinya bacanya jangan tersendat, bacanya harus perlahan, jelas, tepat. Itu permohonan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok Pancasila? Terima? Terima ke tidak ini usulan dari kelompok 2? Kelompok Garuda? Diterima? Oke. Kelompok 3? Kelompok Bhinneka? Mau bertanya? Pas? Oke. Kelompok 3, kelompok Garuda Bhinneka pas? Semua berdiri. Kita tepuk salut untuk kelompok Pancasila. Pancasila, mulai. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kelompok Pancasila menempelkan hasil kerjanya di bawah tulisan Pancasila. Terima kasih untuk kelompok Pancasila dan Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kami tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, harus tekun dengan belajar. silakan kembali. Dan kita beri kesempatan kepada kelompok Bhinneka untuk menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Selamat siang semua. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Guru kelas 6, yang saya kasihi teman-teman seperjuangan kelas 6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok Bhinneka terdiri dari 6 orang, yaitu Rasmi, Diandra, Novi, Putra, Aldo, Intos. Saya persilakan Novi untuk membaca. 1. Simbol bintang, bunyi sila, ketuhanan yang Maha Esa. Padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, padi dan kapas adalah lambang kebutuhan untuk hidup makmur dan sejahtera. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan hasil diskusi kelompok kami. Kami tutup dengan sebuah pantun. Oke, baca. Pak Agus jualan buku. Bukan menuntut ilmu. Ayo semua berdiri. Halo. Semua berdiri. Tepuk salut. Terima kasih. Silakan duduk semua. Silakan. Jadi baik anak-anak, kelompok Pancasila, kelompok Garuda, dan kelompok Bhinneka. Kalian sudah membacakan hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi, dan hasil diskusi kelompok Pancasila, kelompok Garuda, dan kelompok Bhinneka sudah ditempelkan atau sudah dipajangkan di papan tulis. Semua yang sudah ditulis oleh anak-anak dari kelompok Pancasila, kelompok Garuda, dan Bhinneka itu sudah mewarnai apa yang tadi kita belajar bersama tentang makna daripada sila-sila Pancasila dan juga simbol-simbol yang kita belajar bersama pada kesempatan ini, dan juga contoh-contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yang dituliskan baik oleh kelompok. Sekali lagi Pak tegaskan, Pak sampaikan bahwa sila pertama Pancasila itu simbolnya apa? Bintang. Simbolnya apa? Bintang. Simbolnya bintang.
pertama. Kemudian sila kelima. Maknanya yang tadi masing-masing kelompok sudah menuliskan. Sila pertama mempunyai makna yang dilambangkan dengan bintang. Dia bersudut 5, menggambarkan 5 besar di Indonesia. 5 besar. Nah, itu dilambangkan dengan apa? Sama-sama. Padi dan kapas. Inilah yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Karena ini adalah lambang fakta, sandang dan pangan kita yang kehidupan masyarakat Indonesia. Lambang apa? Lambang makanan dan lambang pakaian. Untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dan ini digambarkan supaya kita memahami, kita memaknai nilai-nilai dari Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana penerapannya? Sila pertama diterapkan seperti apa? Sila kedua sampai dengan sila yang kelima. Jadi contohnya bahwa yang pertama, kita tidak melakukan perbuatan yang mencela agama orang lain. Itu salah satu contoh penerapan. Tidak boleh. Sila kelima dari Pancasila itu sendiri, yaitu keadilan sosial. Kita diharapkan bahwa selalu bertindak adil, harus sama rata, sama rasa. Itulah kehendak sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka hasil diskusi kita, informasi kita hari ini tentang memahami makna dan menjelaskan makna serta memberikan contoh penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Kita telah sama-sama belajar, kita telah sama-sama mencoba untuk menggali, dan hasilnya dibuktikan dengan lembar kerja tiap kelompok. Gambar di atas adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila di lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Penerapan sila Pancasila. Sila titik-titik Pancasila. Itu langsung. Jadi ini adalah gambar apa? Gambar apa kira-kira? Di gereja. Gambar di gereja ada apa sebentar? Besar. Ada perayaan misa di gereja. Nah, ini adalah perayaan hari raya apa? Hari raya keagamaan yang dilakukan di lingkungan apa ini? Masyarakat. Nah, kalau ini merupakan penerapan sila keberapa? Pertama. Sila pertama itu bunyi apa kelompok ini kan? Ketua Yang Maha Esa. Ini contoh penerapannya, bahwa salah satunya adalah melakukan mengikuti perayaan misa di gereja. Bisa paham ini? Bisa. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan, saya bangga dengan anak-anak semua. Saya senang dengan anak-anak semua. Yang pertama, karena semua senang. Semua senang untuk belajar, semua senang untuk bekerja, terutama dalam berdiskusi di dalam kelompok. Dan harapan saya, semoga apa yang kita belajar hari ini dilanjutkan untuk belajar pada hari selanjutnya. Bisa? Bisa. Sekarang Pak sedikit ini mau menggugah hati dulu masing-masing dari kelompok. Salah satu orang mewakili ya. Menurut kelompok Pancasila, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Coba, silakan. Kami merasa senang dengan video-video yang ditampilkan. Senang dengan video-video yang ditampilkan. Oke, terima kasih. Coba kelompok ini apa? Garuda. Siapa yang bisa mewakili atau siapa yang bisa menyampaikan pendapat tentang pembelajaran kita pagi hari ini?
mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Oke. Jadi ini menurut kelompok Garuda bahwa pembelajarannya, penyampaiannya mudah dimengerti. Kemudian untuk kelompok ini apa, Bineka. Kalau menurut kelompok Bineka bagaimana? Kami merasa senang pada pelajaran hari ini. Bagus, semua merasa senang. Kelompok Bineka merasa senang dalam pembelajaran hari ini. Kenapa senang? Ditanyakan kenapa senang? Bisa jawab? Bisa tidak? Oh, karena menonton video. Bagus. Jadi baik, semua jawaban yang disampaikan oleh kelompok Pancasila, Garuda, dan Bineka ini merupakan hasil refleksi, hasil pemikiran yang dengan secara terbuka anak-anak sampaikan kepada guru. Tadi guru sudah menyampaikan lebih dulu. Saya yang terakhir adalah minggu depan kita lanjutkan dengan menerapkan. Anak-anak diminta untuk bagaimana? Dan pada akhirnya saya mengundang kita semua berdiri. Mengundang kita semua berdiri. Dan kita sebelum menutup kegiatan ini, saya minta Ibu Ana mungkin kita tutup dengan satu lagu yang bagus, yang bisa membangkitkan suasana. Pelajar Pancasila. Sama semangat ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila. Oke, dan kita lanjutkan dengan doa penutup. Dan saya mohon salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita kembali. Setelah doa kita berjabat tangan dan silakan Tuhan. Sudah? Meminta kelompok Bineka untuk memimpin doa. Siapa? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, tiaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Maria Anakan SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9, Sekolah Dasar Impres Maulaka, Kabupaten Belu, akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan siang hari ini, saya masih ditemani oleh Bapak Marcel, guru senior saya yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bapak, apa kabar di siang hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik, Ibu Rita. Baik, terima kasih Bapak. Puji syukur pada Tuhan karena di siang hari ini kita masih dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jadi di siang hari ini dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak, di mana pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan jalannya proses observasi di kelas, di mana Bapak telah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, di mana yang menjadi observer itu adalah
seorang guru junior. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Menyangkut perasaan bagaimana dalam kegiatan tadi. Yang pertama, saya merasa agak lain karena hari ini saya disupervisi oleh guru senior saya, guru junior saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga merasa bangga karena kekurangan yang ada dikoreksi untuk perbaikan ke depan. Jadi begitu kan, hari ini dapat kita lakukan dengan baik kegiatannya. Terima kasih. Iya Bapak, syukurlah kegiatan observasinya berjalan dengan baik. Dan kalau bisa Bapak diceritakan kembali apa area pengembangan di dalam kelas dan juga langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan observasi tadi, ada beberapa tahapan yang saya lakukan atau saya siapkan di dalam perangkat pembelajaran saya yang berhubungan dengan pembelajaran itu ada dua hal. Yang pertama tentang area pengembangan dari pengetahuan anak dan juga keterampilan anak. Nah, untuk area pengetahuan yang ditanamkan dalam konsep itu adalah anak diminta untuk memiliki pemahaman tentang makna dari sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, dari aspek keterampilan ditekankan kepada peserta didik agar mereka memiliki keterampilan dalam hal menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi dari area pengembangannya yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan. Dan menurut Bapak, sejauh ini apakah area pengembangan tadi sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Syukurlah, menurut saya sudah berjalan dengan baik kegiatan tadi, namun masih ada kekurangan yang perlu dibenahi bersama-sama. Oke, betul sekali. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kegiatan observasi di kelas sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita sebagai manusia lemah, kekurangan itu adalah hal yang wajar. Apa sih yang menjadi kekurangan atau menjadi kendala yang Bapak hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Terima kasih. Tentu kekurangan dan hambatan itu terjadi, itu merupakan hal alami yang dihadapi oleh semua orang yang melakukan kegiatan, termasuk para guru pada umumnya. Kemudian hal lain yang menjadi hambatan itu karena persoalan siswa. Misalnya siswa tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Yang kedua, ada ketidakaktifan siswa di dalam menerima proses pembelajaran. Oleh karena itu, ini menjadi alur yang harus dicarikan solusinya ke depan. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, berarti masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat, kurang aktif, di mana kadang-kadang anak-anak ini lebih mengandalkan teman. Nah, begitu ya Bapak? Betul. Ya. Kira-kira menurut Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa anak-anak tidak mau terlibat di dalam kegiatan diskusi? Bisa kita lihat dari beberapa hal di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Yang pertama mungkin dalam hal pembagian kelompok, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemilihan kelompok itu bisa terjadi karena pembagian kelompok dengan anak yang
pikirannya tinggi dengan tinggi, yang sedang dengan sedang, kemudian yang rendah dengan rendah. Yang kedua, karena mungkin minat anak itu sendiri terhadap mata pelajaran yang diampu, tidak suka ketidaksukaan itu. Dan kemudian ada lagi gaya belajar, mungkin yang bisa disampaikan guru tidak sesuai dengan keinginan anak, atau mereka tidak suka dengan gaya mengajar guru, atau tidak suka juga dengan gaya belajarnya sendiri. Masih ini menjadi jalan atau hal yang perlu diperhatikan guru untuk perbaikan ke depan atau selanjutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Berarti nanti dalam pembelajaran ke depan Bapak menyesuaikan dengan kenyamanan anak-anak, di mana menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Tentunya ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan proses pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin. Saya berharap saya tetap tunggu cerita-cerita Bapak nanti apabila proses pembelajarannya sudah direalisasikan atau belum. Dan kira-kira nih kapan ya Bapak bisa melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang bagus yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Untuk saat ini saya belum bisa tentukan, tetapi ke depan waktunya saya akan tentukan dan saya berusaha untuk melakukan secepatnya. Mantap, luar biasa. Berarti ini kita sudah di akhir semester 1, berarti akan dilaksanakan di awal semester 2, di mana di tahun 2024. Ya. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya pada siang hari ini, pada percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ya Bapak, rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, dan terima kasih. Salam guru hebat. Ya, baik, akhirnya rangkaian coaching supervisi akademik sudah selesai, di mana kita mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dan terima kasih banyak saya sampaikan untuk Bapak Marcel yang telah bersedia untuk saya observasi, guru senior saya, dan kiranya dalam persiapan-persiapan dan juga dalam pelaksanaan dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini, saya ada salah kata, salah sikap, saya minta maaf. Selamat siang, saya akhiri. Salam guru penggerak. Selamat siang. Salam guru penggerak, salam guru hebat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Ayo